Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farizi Irham akan mempresentasikan hasil laporan studi kasus praktik kerja lapangan saya yang berjudul Penanganan Kasus Crossmed Incompatible pada Mayor Positif di UDD PMI Kabupaten Klaten. Sebelum saya membahas tentang penanganan kasus Crossmed Incompatible Mayor Positif di UDD PMI Kabupaten Klaten, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah atau pemberian darah dari seseorang atau donor kepada orang lain atau resipien. Transfusi darah bertujuan untuk mengganti darah yang hilang akibat perdarahan, luka bakar, mengatasi shock, dan mempertahankan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Proses transfusi darah sebelum darah ditransfusikan ke resipien atau penerima darah harus telah melewati beberapa proses seleksi untuk menjamin ketepatan dalam transfusi darah. Salah satu proses yang dilakukan adalah yaitu dengan melakukan uji silang serasi atau crossmed. Crossmed adalah suatu prosedur untuk mereaksi silangkan komponen darah donor dengan darah pasien. Tujuan utama crossmed adalah untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi, baik reaksi transfusi yang bersifat mengancam nyawa pasien maupun reaksi transfusi ringan atau sedang yang dapat mengganggu kenyamanan pasien. Hasil crossmed yang dianggap aman untuk pasien dan transfusi bisa dilakukan adalah keadaan mayor, minor, dan autokontrol semuanya negatif. Pada kondisi tersebut, darah donor dinyatakan kompatibel dengan darah pasien. Bila hasil crossmed salah satu atau lebih dari satu atau semuanya positif, darah donor dinyatakan inkompatibel dengan darah pasien. Kasus inkompatibel adalah kasus di mana ketidakcocokan antara darah pasien dengan darah donor, sehingga darah donor tidak dapat disumbangkan. Kasus inkompatibel terjadi karena adanya antigen atau antibodi tertentu dalam darah pasien atau donor yang dapat menyebabkan autoimun pada tubuh pasien. Tujuan dari studi kasus ini yaitu untuk membahas penanganan yang dilakukan apabila didapatkan hasil crossmed incompatible dengan keadaan mayor positif di PMI Kabupaten Klaten. Setelah itu, manfaat yang dapat diambil, kita dapat mengetahui bagaimana cara penanganan terhadap hasil incompatible pada mayor positif. Kemudian, waktu dan tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di unit donor darah Palang Merah Indonesia atau UDD PMI Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Veteran nomor 8. Waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan dilaksanakan pada unit donor darah Palang Merah Indonesia atau UDD PMI Kabupaten Klaten selama 2 bulan, terhitung mulai dari tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020. Jam kerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di UDD PMI Kabupaten Klaten, yaitu shift pagi mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk shift siang mulai dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk shift malam pukul 20.00 sampai dengan pukul 07.00 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan crossmed atau uji silang serasi, ada beberapa tahap yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, sebanyak 3 buah tabung disiapkan dan diberi label pada masing-masing tabung. Tabung pertama diisi 5 mikrosel darah merah donor dan ditambahkan 500 mikrolis diluen. Kemudian, tabung kedua 5 mikrosel darah merah pasien ditambahkan dengan 500 mikrolis diluen. Selanjutnya, beri label pada plastik card atau identitas pasien dan nomor donor, serta berikan tanda pada mikrotub mana reaksi mayor, minor, dan autokontrol. Setelah itu, suspensi dari tabung 1 atau donor 1 diambil sebanyak 50 mikro, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub, dan tambahkan serum atau plasma pasien sebanyak 25 mikroliter. Selanjutnya, suspensi dari tabung 2 atau donor 2 diambil sebanyak 50 mikro, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub dan tambahkan plasma pasien sebanyak 25 mikroliter. Selanjutnya,
Suspensi dari tabung pasien diambil sebanyak 50 mikro ke dalam mikrotub, kemudian ditambahkan plasma donor 1 sebanyak 25 mikro. Selanjutnya, suspensi dari tabung pasien diambil lagi sebanyak 50 mikro ke dalam mikrotub, kemudian tambahkan dengan plasma donor 2 sebanyak 25 mikro. Suspensi dari tabung 3 atau pasien diambil sebanyak 50 mikro, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub dan tambahkan serum atau plasma pasien sebanyak 25 mikro ke dalam sumuran autokontrol. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam mikrotub dengan posisi miring. Suspensi sel darah merah dan serum atau plasma dimasukkan tepat pada reaction chamber dalam mikrotub. Plastik card kemudian diinkubasi selama 15 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah selesai diinkubasi, plastik card kemudian disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian setelah selesai disentrifuge, kemudian baca dan catat hasil reaksi yang terjadi. Pada hasil pemeriksaan, crossmatch pertama didapatkan pada donor 1 dengan mayor negatif, minor negatif, dan autokontrol negatif. Pada donor 2 didapatkan hasil mayor positif 4, minor negatif, dan autokontrol negatif. Hasil crossmatch pemeriksaan pertama didapatkan hasil yang mayor positif, minor negatif, autokontrol negatif. Hasil tersebut dinyatakan incompatible atau ketidakcocokan antara darah pasien dan donor. Dari hasil incompatible, didapatkan hasil pada mayor dengan derajat aglutinasi 4+. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Warkel dan Harmening pada tahun 2012 bahwa derajat aglutinasi 4+ ditandai dengan mengelompoknya seluruh sel darah merah pada permukaan mikrotub dan tidak ada eritrosit sepanjang mikrotub atau di bagian bawahnya. Incompatible pada mayor bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya kesalahan pengecekan golongan darah, antaranya pasien dan pendonor. Kemudian adanya autoantibody pada serum pasien yang bereaksi dengan antigen yang terdapat pada sel darah merah donor, adanya autoantibody, dan adanya kontaminasi dalam sistem pemeriksaan. Kontaminasi berasal dari tabung gelas yang kotor atau kontaminasi bakteri pada sampel, kontaminasi akibat oleh salin oleh bahan kimia atau bahan lainnya yang ada bekuan fibrin pada sampel. Hasil incompatible ini perlu dilakukan penanganan selanjutnya. Hasil mayor positif harus dilakukan penanganan. Yang pertama, kita harus melakukan pengecekan ulang golongan darah golongan darah ABO antara pasien dan pendonor. Setelah hasil golongan darah keduanya berbeda, darah tersebut diganti dengan donor baru. Bila hasil golongan darahnya keduanya sama, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan antibodi pada pasien dan donor. Hasil pemeriksaan antibodi dan pendonor positif, maka darah tersebut tidak dapat dikeluarkan. Selanjutnya, pada pemeriksaan kedua, yaitu pada donor pengganti, juga harus dilakukan dengan melakukan crossmatch seperti yang dilakukan pada darah donor pertama. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan hasil kompatibel atau darah pasien dan darah pendonor cocok di mana didapatkan hasil pemeriksaan pada mayor, minor, dan autokontrol hasil yang negatif atau tidak ada aglutinasi yang terjadi, selaras dengan yang dinyatakan oleh Walker dan Harmening pada tahun 2012 bahwa pada reaksi negatif, seluruh eritrosit yang berada pada bagian bawah gel atau eritrosit yang tidak mengalami aglutinasi. Dari hasil tersebut, kita dapat menyimpulkan darah donor tersebut dapat dikeluarkan. Itulah hasil presentasi laporan studi kasus praktek kerja lapangan tentang penanganan kasus crossmatch incompatible pada mayor positif di UDD PMI Kabupaten Klaten. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.